2 minggu yang lepas saya khotbah mengenai, kalau kamu masih ingat, mengenai etnik baru kita di dalam Kristus, our new ethnicity in Christ. Ya, di mana Paulus menulis di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bahwa Tuhan sudah menyatakan satu misteri Kristus yang tidak dinyatakan kepada generasi sebelumnya. Dan apakah misteri Kristus itu? Bahwa tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang bukan Yahudi. Sekarang ini Tuhan sudah satukan menjadi satu etnik, sebetulnya satu kumpulan orang. Ya, jadi kalau kamu termiss firman Tuhan itu, khotbah itu, boleh go and check in YouTube, right? Karena pada pagi hari ini saya mau kongsikan part yang kedua daripada pembacaan firman Tuhan yang sama, Efesus pasal 3 ayat 1 hingga 13. Oke, mari kita buka firman Tuhan kita dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat 1 hingga yang ke-13. Saya akan baca daripada Alkitab versi Borneo. Okay, kalau kamu baca Alkitab bahasa Indonesia atau English, okay, you can just follow with me. Ayat pertama, demikian aku Paulus yang terpenjara kerana Kristus Yesus untuk kamu orang bukan Israel. Dulu kamu telah mendengar bahwa aku diberi tugas melaksanakan kasih karunia Allah untukmu. Melalui wahyu, Allah telah memberitahuku rahasia itu sebagaimana sudah kutuliskan secara ringkas. Apabila kamu membacanya, kamu akan mengerti pengetahuanku dalam rahasia Kristus. Pada zaman-zaman silam, rahasia itu tidak diberitahu kepada anak manusia, sebagaimana sekarang telah dinyatakan oleh Roh kepada para rasul dan para nabinya yang suci, bahwa bangsa-bangsa asing sama-sama menjadi waris satu tubuh dan sama-sama mendapat bahagian daripada perjanjian Allah dalam Kristus Yesus melalui Injil. Ayat yang ketujuh, aku telah menjadi seorang hamba Injil dengan karunia Allah yang telah diberikannya kepadaku melalui pelaksanaan kuasanya. Kepadaku yang lebih rendah daripada orang saleh yang paling rendah. Kasih kurnia ini telah diberikan supaya aku pergi menyampaikan perkabaran kepada bangsa-bangsa asing tentang kekayaan Kristus yang tidak mungkin dapat dicari itu. Ayat 9. Dan menjelaskan kepada semua orang pelaksanaan rahasia itu, yang dari permulaan zaman telah terselindung dalam hati Allah yang menjadikan segala-galanya. Dengan demikian sekarang pelbagai kebijaksanaan Allah diberitahu oleh jemaah kepada segala pemerintah dan kuasa di syurga. Ini adalah menurut maksudnya yang kekal yang telah ditunaikannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 12. Yang dalamnya kita mendapat kebebasan dan keyakinan menghampiri Allah melalui iman. Oleh itu aku minta kepadamu, janganlah tawar hati akibat kesusahan yang kutanggung karenamu. Ini adalah kemuliaanmu. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu dalam tangan-Mu Bapa di surga, biar Tuhan setiap kami dapat menangkap maksud firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Jamah hati dan pikiran kami, buka telinga rohani kami dan mata rohani kami untuk melihat kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alright, sekitar tahun 2002 atau 2003, saya membuat keputusan untuk belajar musik, menjadi full-time musician, belajar musik sepenuh masa. So saya pergi study music dan saya masih ingat ada 2 orang kawan saya, okay, quite close. Kawan saya yang pertama, saya terkejut kerana waktu kami dalam kelas, waktu saya cerita dengan dia, rupa-rupanya dia law degree student. Dia sudah habis belajar undang-undang. Dan saya katakan, kau sudah habis belajar undang-undang, you got your cert. Kenapa mau jadi study music lagi? Jadilah lawyer, you got a lot of money, jadi lawyer. Dia bilang, no. Saya belajar undang-undang sebab itu permintaan ibu bapa saya. Itu yang dia buat. Dia dapat definisi sijil tuh, law degree, dia bagi sama parents dia. Okay, happy? Biar saya buat musik. Dan memang kawan saya itu pada hari ini dia memang melakukan apa yang dia suka lakukan. Ya, dia salah seorang daripada komposer di RTM dan juga seorang pemuzik. Wow, saya respect dengan dia. Dia habiskan tuntutan dia memenuhi tuntutan ibu bapanya untuk study law. Now, kawan yang kedua, dia adalah anak family dia orang-orang kaya lah. Dan dia seorang pemuzik. Hari ini dia menjadi anggota satu band yang cukup terkenal lah di Malaysia, okay, pop band. So saya tanya dengan dia, kenapa kamu belajar musik? Dan dia kata, Wagner, it's my passion, my hobby. I love music, I love to perform. And then dia banyak alat musik, gitar banyak. Gitu. Saya kata, okay. Nah, saya pula bila berkata dengan saya, Wagner, why you do music? Of course,
saya tidak bagi yang alasan yang rohani lah, because mereka bukan Kristen. So, but di gereja, di kalangan orang Kristen, saya selalu bagi tahu bahwa bila saya membuat keputusan untuk belajar musik dan masuk become full time musician pada waktu itu, saya tahu dengan sangat jelas bahwa panggilan saya adalah untuk menjadi pemusik profesional. Tuhan panggil saya untuk memberi pengaruh di dalam dunia entertainment, very clear. Kalau kamu dengar my short testimony last 2 weeks bila I talk about calling saya begitu, kenapa saya jadi pastor begitu, I said like saya menjadi pastor karena visi yang Tuhan bagi ke atas SIB Live. Kalau tidak ada SIB Live, I will still become a musician. Alright? So pada waktu saya habis sekolah menengah, seperti kebanyakan orang-orang yang lepasan SPM, kamu orang mungkin pernah mengalami ini, you are blur, mau buat apa, kos apa, betul atau tidak? So, apa yang saya belajar adalah, jika kita gagal untuk membuat keputusan, orang lain akan buat keputusan untuk kita. So, that's what happened. My parents bilang, kenapa yang pikir-pikir, pergi study undang-undang, law. Walaupun saya ada keputusan, tidak peduli juga, because my decision is, pada waktu itu, saya mau belajar musik. Tapi saya tidak tahu di mana mau belajar musik. Saya tidak mau pergi ke sekolah musik, kedai musik, belajar macam itu. Saya mau yang betul-betul secara formal. Tapi saya tidak tahu di mana. Dan pada waktu itu, bear in mind, pada waktu itu di awal tahun 2000, saya habis SPN 97, and then my age lah. So I habis SPN 97, and then 98, 99, saya pergi ke KL, 99. Saya terfikir, mana mau study music? Dan saya tidak tahu kalau ada sesiapa daripada SIB, because I'm from SIB kan, daripada Borneo, saya tidak tahu kalau ada sesiapa daripada Borneo, SIB, orang Bumi Putra, yang menjadi pemusik profesional pada waktu itu. Memang tidak pernah kena dengar. Sebab bagi kita, jujur saja, orang Sabah Sarawak, Bumi Putra, kalau berbicara mengenai entertainment, musician, like, jangan, mau kasih makan apa anak kau? Makan batu, makan pasir, ya. Jadilah cikgu kah, lawyer kah, doktor kah, betul tidak? Pemusik. Apa? Kasih selamat kau ini. Okay, so anyway, so that time I was blur, tapi biasa sampai di KL, saya dengar ada satu nama, dan dia legend, memang saya punya idola. Bila saya tahu dengan dia seorang dari orang-orang dusun berasal daripada Kota Belut Sabah. Nama dia Andrew Peninting. Jadi sekarang satu pensyarah di UMS, Universiti Malaysia Sabah. Waktu saya sampai di Kuala Lumpur, saya dengar mengenai nama dia. Terus dia orang Borneo yang pertama saya nampak main saxophone. Tahu lah kita orang Borneo kan apa? Gitar, drum, memang standard di gereja. Main saxophone, masuk Astro, saya masih ingat, saya nampak dia di Astro. Woi, waktu itu, DRTM, saya wah, so macam dia. Dan saya tahu bahwa dia SIB lagi. Nah, cuma sayangnya waktu dia menghabiskan pengajian dia di UiTM Shah Alam, saya tidak berkesempatan untuk kenal dia dengan secara pribadi. Dan sebenarnya saya mau dia mentor saya lah, bagi saya bimbingan. What's next? Kemudian pemusik, macam mana jalan kau ke mana, okay? Tiada. So I'm on my own. Nah, pada waktu itu saya puji Tuhan karena Tuhan bagi kekuatan kepada saya itu bagi dengan kasih karunia-Nya, dari conviction bahwa kenapa saya mau menjadi pemusik, karena saya mau melakukan perubahan di dalam kita punya di kalangan khususnya at least pemusik-pemusik Kristen di kalangan SIB, orang Bumi Putra. Saya katakan, saya mau banyak orang Bumi Putra kita tampil menjadi pemusik profesional. Dan pada hari ini, puji Tuhan, ramai. Ya, and that's why bila saya buat workshop, karena saya dipanggil untuk membuat pelayanan, saya akan selalu bagi tahu mengenai visi ini hati saya. Saya mau melihat ramai orang-orang Sabah Sarawak, orang Kristen, pemusik yang berada di gereja, memberi impact kepada dunia entertainment di luar sana. Nah pada hari ini, glad my friend Andrew and Gary and juga Anderson, ya, mereka pemain sape cukup terkenal. If you know that sape movement, yang this is like really modern sape players, dia sudah membuat impact dalam our entertainment industry, gitu. So but dahulu waktu saya mula-mula, no such thing as like orang Kristen, pemusik church main di luar, no such thing. So that is my conviction. Itu alasan saya mengapa saya mau belajar musik, mengapa saya mau jadi pemusik profesional dahulu. Nah, mengapa saya kongsikan mengenai ini? Saya dan dua orang kawan saya, kami dalam beberapa event kami pernah bermain bersama-sama. Saya main drums dan mereka main on instruments. Dari segi luarannya, kami dikenal sebagai pemusik. Memang kamu pemusik, you are music students, okay. Tapi apa yang membezakan saya dan kawan-kawan saya adalah alasan, the reason why. Kenapa saya jadi pemusik? Kenapa dia jadi pemusik? Kenapa dia jadi pemusik?
Berlainan alasan, betul tidak? Buat benda yang sama, tetapi alasan kami berbeza-beza. Kamu datang ke gereja, kamu duduk bersama-sama, tetapi alasan kamu untuk berada ke sini mungkin berbeza-beza. Mungkin karena tadi pagi kamu termis kebaktian pukul 9, lambat bangun, terus kamu pergi 11. Mungkin itu alasan kamu kenapa kamu berada di sini. Mungkin karena kamu baru-baru ingat, wih, lama sudah saya tidak pergi sembahyang, nanti tidak sampai surga, pokoknya saya datang hari ini. Maybe, oh maybe kamu katakan nanti mama saya cari saya begitu, kalau saya tidak pergi church nanti dia tanya, you have a lot of reason, banyak alasan. Ya. Mengapa saya mau tekankan mengenai hal ini? Karena bila kita tahu mengenai alasan kita, sebab mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, hal itu akan menjadi motivasi kita, akan menjadi perkara yang mendorong kita untuk terus maju, ya, terus memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bila kita sadar, kita ingat akan alasan kita, our reason, our why, mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan, itu memberikan kita motivasi untuk tidak menyerah, tidak berhenti. Amen? Ya. Kadang-kadang kalau saya pulang rumah, anak kami 3 orang begitu, mereka masih kecil lagi begitu. Saya dan istri saya kadang-kadang pasrah saya sama Tuhan. Waduh, rumah baru kena kemas, best betul, memang insta-worthy punya. Lepas itu belum rasa beberapa menit terus sebab balik lagi. Tuhan, gitu. But we remember that, hey, masa mereka kecil, let them do what they want to do, spend time with them. Kan nanti mereka besar, mereka tidak mau lagi dengan kau, lepak sama kau, mereka akan lepak dengan kawan-kawan mereka. So, okay lah. You see, it reminds us why we do what we do as of parents. Betul. Nah, Paulus, yang kita baca tadi, Paulus merupakan salah satu daripada tokoh rohani dalam Alkitab, salah satu daripada rasul yang memberi impact kepada dunia kekristenan hingga pada hari ini. Bahkan di dalam Alkitab kita, dia menulis kebanyakan kitab ataupun buku dalam Perjanjian Baru, Paulus. Dan daripada pembacaan kita dapat mengerti mengapa Paulus, mengapa Paulus boleh berfikir bahwa dalam penjara itu bagus bagi saya, sampai dalam satu daripada suratnya dia katakan mati itu satu keuntungan. Bahkan dia bagi tahu dengan jemaat-jemaat di Efesus, dia katakan apa yang berlaku dengan saya pada hari ini di dalam penjara adalah untuk kemajuan, untuk memajukan kerajaan Allah. Wow, kenapa dia boleh berfikir seperti itu? Dia melihat alasan kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan. I guess following me so far? Alright? Yeah, if in English it says like you know why you do what you do. Okay, kamu tahu apa yang kamu lakukan, kenapa perkara yang kamu lakukan. Ya, jadi sebagai orang percaya sangat penting bagi kita untuk tahu mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan sebagai orang percaya. It's very important. Pernah kamu berpikir tidak? Mengapa ada orang dibesarkan dalam keluarga Kristen, tapi satu hari kamu dengar dia meninggalkan iman mereka. Macam, bukan dia punya parents dia pastor kah? Kenapa dia boleh jadi macam ni? Kamu heran, kenapa? Mungkin kamu pernah terfikir atau tidak? Mengapa ada orang sudah menjadi Kristen dari kecil, tetapi waktu mereka sudah menjadi orang dewasa, iman mereka masih macam iman anak kecil. Boleh merajuk sama Tuhan. Kata macam budak-budak yang, Tuhan saya mau ini juga, saya mau ini juga. Betul, kamu bukannya baru terima Tuhan sudah lama. Kenapa? Mungkin kamu pernah terfikir, kenapa ada orang yang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah ada breakthrough di dalam kehidupan mereka. Bila kamu lihat isu yang mengikat mereka adalah hal yang sama. Ya. Waktu sekolah menengah itu juga isu dosa yang mengikat dia. College, university, bekerja, berkeluarga itu juga kenapa si Anu baru bertobat tapi dia ada breakthrough demi breakthrough begitu. Nah, kenapa orang itu masih dalam hal yang sama? Ini semua berbalik kepada alasan mengapa kita semua melakukan apa yang kita lakukan sebagai orang percaya. Ya. So, berdasarkan daripada pembacaan kita pada hari ini, saya akan menjawab pertanyaan ini dengan 3 jawaban. Okay? Mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan sebagai orang percaya? Panjang dia punya tajuknya begitu, Ya, in English pendek lah. Why we do what we do as believers.
Ya. Jadi ada 3 jawaban kepada soalan ini. Dan saya bagi tahu denganmu lebih awal, mungkin ada di antara Anda akan rasa tersinggung, like offended, like mungkin ada di antara Anda, Tuhan membukakan mata Anda dan baru kamu sadar mengapa kamu menjadi seorang percaya, orang Kristen, mengapa kamu melakukan hal yang kamu lakukan sebagai orang percaya. Ya. Nah, yang pertama, mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama, karena kita adalah banduan Kristus. Wah, banduan ini sensitif kan? Beberapa hari yang lalu ada satu orang agak kontroversi, apa yang dia makan dalam penjara pun orang mau tahu. Macam mana tilam dia pun orang mau tahu, betul atau tidak begitu. So perkataan banduan ini sensitif. Tapi saya percaya bahwa ini memang, this is the thing lah, bila kita berkhotbah daripada we preach from a book kan, kita ikutlah, ini bukan karena isu politik yang baru-baru ini baru saya khotbah mengenai penjara. No, memang dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, pasal yang ketiga ayat yang pertama dikata begini. Dengan demikian aku Paulus yang terpenjara kerana Kristus Yesus untuk kamu bukan orang Israel. Nah, pertanyaan dia, kenapa Paulus melihat dirinya sebagai orang yang terpenjara, sebagai banduan, as a prisoner? Ya. Apa yang berlaku pada waktu itu? Paulus dia dipenjara karena orang Yahudi tidak senang dengan dia karena dia menyampaikan itu Injil, itu menyampaikan itu firman Tuhan kepada orang bukan Yahudi, the Gentiles. So ini karena selama ini ya orang Yahudi dan orang bukan Yahudi tidak boleh bersama-sama. Tapi Paulus menerima panggilan khusus Tuhan ini untuk menyatukan, untuk kasih combine this orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dan 2 minggu yang lalu kalau kau masih ingat, saya khotbah mengenai misteri ilahi, misteri Kristus yang Tuhan percayakan kepada Paulus, yaitu tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang bukan Yahudi, karena dua-dua ini sudah disatukan. Kita menjadi keluarga dalam kerajaan Allah. So, jadi Paulus memberitahu kepada jemaat-jemaat di Efesus dan memberitahu kepada kita bahwa, hey, memang kamu lihat seperti saya ini seorang banduan yang dihukum karena kesalahan. Tapi sebenarnya, sampai dengan kamu, saya adalah banduan Kristus, prisoners of Christ, orang yang terpenjara kerana Kristus. Nah, it's really interesting, ya. Mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan sebagai orang percaya adalah karena kita banduan. Katakan kepada kawan kamu di kiri kanan, kamu banduan Kristus. Ada yang tidak mau, tidak mau lepas. Betul, karena istilah banduan, prisoner ini jarang banget disebut di dalam gereja. We love to be like, I'm a children of God, I'm a friend of God, begitu, ya. I love Jesus, tapi the moment kita mention about prisoner of Christ, banduan Kristus, banduan Kristus, karena selalunya perkataan istilah banduan ini hal yang negatif, betul atau tidak? Tapi Paulus mau kita ubah cara fikir kita pada pagi hari ini. Nah, selain di dalam Efesus pasal 3 ada banyak lagi bahagian di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus dan Filemon, di mana dia memperkenalkan dirinya sebagai banduan Kristus. Nah, dalam surat-surat Paulus, dia menggunakan beberapa istilah seperti banduan, seperti hamba, seperti servants and also a slave. Okay, hamba dan juga pelayan. Ya, dan istilah ini dia gunakan itu untuk menggambarkan diri dia. Nah, apakah persamaan antara tiga-tiga istilah ini sebagai banduan, sebagai hamba dan pelayan? Persamaan yang pertama adalah ketiga-tiga istilah ini berbicara mengenai orang yang tidak bebas melakukan apa yang mereka mau lakukan. Betul? Seorang banduan dalam penjara mana boleh suka-suka keluar, betul tidak? Sebagai seorang hamba, kamu tidak boleh melarikan diri daripada kamu punya Tuhan karena kamu sudah dibeli oleh kamu punya Tuhan. Okay? Nah, I'm talking about pada zaman mereka, itu pengertian mereka. Sebagai pembantu, sebagai pelayan, ya, sekali lagi kamu bertugas untuk di dalam rumah tempat Tuhan kamu. Jadi kamu tidak bebas melakukan apa yang kamu lakukan. Apa dia persamaan antara ketiga istilah ini? Ya, bila kita menjadi banduan kah, ataupun menjadi pelayan kah, atau menjadi hamba, bukan kita yang berkuasa atas hidup kita. Our master, Tuhan kita, yang berkuasa atas hidup kita. Dan yang ketiga, istilah apa persamaan antara tiga istilah ini adalah hamba, banduan ataupun pelayan, mereka hanya melayan satu orang saja, Tuhan mereka, only one master.
Jadi Paulus menggunakan istilah ini untuk menggambarkan dirinya. Nah, bagi kebanyakan kita, biar kita dengar macam, kamu banduan Kristus. Hah, banduan? Kita rasa terikat, terkongkong, tidak bebas. Kan dalam Kristus bebas. Apa nih banduan Paulus? Ini buat saya cakap. Ini Paulus yang di penjara, dia katakan, yes, memang secara fisikal saya nih, dia di penjara. Tapi saya juga dalam secara spiritual, saya di penjara dalam Kristus. Jadi dia menggunakan satu ilustrasi ataupun metafor ya mengenai penjara. Ya. Nah, sama kamu oke. Saya tidak akan tanya siapa kamu yang pernah bilang penjara. Saya pernah lihat penjara because bapak saya dulu, saya masih ingat, bapak saya dulu police inspector, cara dia mau ugut kami supaya jangan nakal-nakal, dia pernah, I don't know what kind of field trip is that. Waktu kami kecil, bapak kami bawa saya dan adik saya pergi ke balai polis. Betul-betul di luar penjara, dalam balai polis kan ada lock up kan, gitu. You see them? Wah, bisa ingat balikan, my goodness. Puji Tuhan kami tidak trauma. Memang saya nampak ada banduan kami kecil. Bapak saya beritahu, kalau kamu nakal, kamu akan jadi macam banduan ini. Like, okay. Pandai dia, gunakan dia punya authority sebagai inspektor bawa anak dia pergi penjara. Okay, anyway, Paulus beritahu kepada kita bahwa sebagai orang yang di penjara, dia sepenuhnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Rom. Pengikut-pengikutnya, kawan-kawan sepelayanannya tidak boleh buat apa-apa karena dia di bawah otoriti kerajaan Rom. Dapat tangkap di sini? Sebagai orang yang dipenjara, ya, dia tidak boleh keluar untuk melakukan apa yang dia mau lakukan karena pergerakan dia sudah ditentukan oleh orang yang memenjarakan dia. Dapat tangkap di sini? Ya. Dan Paulus katakan dalam penjara semua yang dia lakukan diperhatikan. Ya, semua yang dilakukan diperhatikan. Ada CCTV, semua ada. Kehidupan itu, seorang banduan itu diperhatikan. Dan juga sebagai seorang banduan, sebagai orang yang dipenjara, dia tahu bahwa bila seorang banduan ini melanggar peraturan, melanggar hukum, melanggar arahan, akan mendapat disiplin. Nah, coba kamu bayangkan ini. Itu kalau dalam penjara. Nah, sekarang ini coba letakkan diri kamu sebagai banduan Kristus. Di mana Kristus sebagai penjara. Nah, saya tahu some of you mungkin tidak pernah berpikir, pernah imagine Yesus sebagai penjara. Kristus sebagai penjara. Nah, okay. Next, can I have the chairs? Okay, saya mau ilustrasikan ini kepada kita. Ingat, Tuhan mau, kita berada di dalam naungan dan pelindungannya. Baik di antara kita seperti saya katakan tadi, bila kita berbicara mengenai penjara, kita mengingat satu hal yang negatif. Tapi saya beritahu dengan kamu, daripada pembacaan kita pada hari ini, Paulus beritahu dengan kita bahwa dipenjarakan dalam Kristus itu baik bagi kita. Dipenjarakan dalam Kristus itu baik. You see, karena kami tidak masa untuk buat penjara, so kami gunakan kursi sebagai to illustrate. Ini bayangkan penjara lah, betul, of course penjara. Dan sebagai orang yang dalam penjara, pergerakan kamu terbatas, betul atau tidak? Your movement, you cannot do what you want to do. Bila kita menjadi banduan Kristus, prisoner of Christ, maksudnya apa yang kita mau buat itu semuanya dibatasi terhalang oleh Kristus. Nah, contohnya, saya mau mencuri, saya tidak boleh buat apa-apa karena firman Tuhan bilang jangan mencuri. Dan diri saya mau mencuri, tapi tidak boleh. Bagus atau tidak penjara nih? Penjara Kristus, bagus atau tidak? Bagus. Orang gosip mengenai saya, orang mengatakan hal yang buruk mengenai saya marah, dia bilang, jaga, saya pergi tapi saya tidak boleh keluar dari penjara, karena firman Tuhan bilang, ampunilah musuhmu. So ada penjara yang menghalang saya daripada melakukan apa yang saya mau. Dapat tangkap di sini? Makanya Paulus beritahu, lebih baik saya berada dalam penjara Kristus. Karena kalau saya di luar daripada penjara Kristus, saya akan buat sesuka hati saya dan itu akan bring harm to other people. Mencederakan, melukai orang lain dan juga diri saya sendiri. Berapa banyak di antara kita, orang Kristen pada hari-hari ini,
Kita mau benar-benar bebas dari segala sesuatu. Saya tidak mau gereja cek saya tidak mau pastor cek saya tidak mau my cell leaders cek saya. Let me live on my own. I control. Saya pergi gereja bila saya mau, I do whatever I want to do bila saya mau begitu. So unrestricted. Tapi Paulus katakan, no, it's good. Bagus kita menjadi banduan Kristus. Karena hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Yesus. Banduan, mana mereka ada gas untuk masak sendiri, betul tidak? Makanan mereka, tunggulah. Kena bagi oleh penjara, betul? Sama juga dengan kita. Sometimes kita mau kontrol sendiri masa depan kita. Apa yang kita makan, rumah kita, pelajaran, pekerjaan semuanya. Saya mau kontrol. Tapi bila kita di penjara dalam Kristus, Tuhan bilang, don't worry, relax saja. Saya akan sediakan untuk kau. Tidak mau Tuhan, saya dah suka ini, saya mau. We always struggle with that. Now, let me tell you one thing. Paulus katakan, kalau kamu tidak mau dipenjara dalam Kristus, kamu akan dipenjara oleh iblis, oleh dosa kamu. So, pilih pada hari ini. Mau dipenjara oleh iblis, dibelenggu oleh iblis, ataupun dipenjara oleh Kristus. So, mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan sebagai orang percaya? Sebenarnya saya malas mau bangun awal pagi on Sunday. Saya malas betul. Kalau boleh saya mau pergi buat apa yang saya mau. Tapi karena firman Tuhan bilang, janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Karena firman Tuhan saya diingatkan lagi bahwa saya adalah sebagai daripada tubuh Kristus. Jadi saya mau pergi buat apa yang saya mau. Saya mau pergi lepak sama kawan-kawan saya pada hari Minggu pagi. Ya tidak boleh sebab saya diingatkan. Kenapa saya harus ke gereja? Dapat tangkap di sini? Ya. Jadi bila orang tanya dengan kamu, kenapa kamu pergi ke gereja? Dah tahu dari kecil memang sudah kena suruh. Wow. You must be clear. Anda harus tahu mengapa kamu pergi ke gereja, mengapa kamu melayani Tuhan, mengapa kamu memberi bagi Tuhan. Ya. Kamu mesti tahu bahwa mengapa kamu melakukan kebaikan. Wah, memanglah biasa. Orang Borneo kan, kita kan baik begitu. No. Kita melakukan kebaikan karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita pekerjaan-pekerjaan untuk kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan baik untuk kita lakukan. Dan kita melakukannya dalam Kristus Yesus. Ya, Efesus pasal 2, berapa minggu lepas saya sudah khotbahkan. Kita harus jelas mengapa kita menjadi orang percaya, mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan. Seriously, everything. Mengapa kita tepuk tangan? Waktu kita memuji menyembah Tuhan. Mengapa kita bagi uang persembahan? Sebab kalau kita tidak tahu mengapa kita lakukan itu, makanya ramai orang Kristen mudah terpedaya oleh tipu muslihat iblis. Ya. Saya pernah beritahu bahwa bagaimana saya dan istri mengajar anak kami. Selalu beritahu, kasih ingat, atau budak-budakan, senang lupa. Beritahu, do you know David why we give our offerings? I don't know. So dia punya Gavin lah, adik dia kata I don't know, tapi abang dia tahu mengapa bagi uang persembahan. Dia bilang it's an act of worship. Bagus begitu, Ya, waktu saya umur dia mana saya tahu. Tapi ya saya belajar, saya mesti mau ajar mereka. Mengapa mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Mengapa pergi ke gereja, mengapa harus berdiam di rumah Tuhan, mengapa kita tepuk tangan, semuanya. Kalau kamu tidak tahu, ya berhati-hati. Karena ada kecenderungan untuk orang yang tidak mau kena kontrol, kena kuasai oleh Kristus. Ada kecenderungan mereka untuk melakukan keputusan mereka sendiri. Dan mereka ingat mereka bebas. Saya boleh buat apa yang saya lakukan, tapi sebenarnya mereka berpindah ke satu penjara yang akan merosakkan kehidupan mereka. Dan tidak heran ramai-ramai orang Kristen ya semakin jauh daripada Tuhan sehingga firman Tuhan itu sudah tidak kesan dalam hati mereka. Karena mereka tidak mau dikuasai, dikontrol oleh Tuhan. So, mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan? Karena kita adalah banduan Kristus. Karena kita dipenjarakan dalam Kristus. Bagi kita kawan kamu di kiri kanan, kamu adalah banduan Kristus. Thank you. Ya. Matius pasal 16 ayat 24. Yesus bagi tahu kepada murid-muridnya, dan ini
sesuatu yang pada zaman Yesus itu, pada hari ini kita membaca ayat ini macam ya tidak berapa memberi kesan sangat dengan kita. Bila Yesus berkata, jika seorang hendak mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Tapi pada zaman Yesus, menyangkal diri memikul salib itu adalah satu daripada perbuatan, satu tindakan hukuman yang diberikan oleh seorang banduan. Bilang, Yesus mau ikut kau mesti mau pikul salib. Bukannya saya salah pun, bukannya saya buat jenayah apapun begitu. Tapi Yesus bilang begini, kalau kamu ikuti aku, kamu harus pikul salib bersama-sama, menyangkal dirimu. Dan Paulus bagi tahu di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5, dia kata begini, bukan hanya, mungkin pada hari ini kamu katakan, tapi pastor kami bebas hari ini, tidak dipenjara. Yes, secara fisikal kita tidak dipenjara, tetapi Paulus beritahu dengan kita bahwa bukannya hanya berbicara mengenai secara fisikal, tetapi dalam kita punya roh dan jiwa kita, dalam fikiran kita. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5, Paulus beritahu bahwa kita harus tundukkan semua fikiran kita supaya mematuhi Kristus. Captive every thought. Tangkap semua fikiran. Perkataan dalam English translation use captive. Macam tangkap, macam polis tangkap banduan, tangkap penjenayah, tangkap semua. Masuk ke dalam penjara. Maksudnya semua fikiran-fikiran yang negatif, semua fikiran-fikiran daripada dunia, semua fikiran-fikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan, Paulus bilang tangkap semuanya. Patuh kepada satu authority, yaitu Kristus. Mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan? Karena kita adalah banduan Kristus. Makanya dalam Galatia pasal 5, tadi saya kongsikan begini. Demi kemerdekaan Kristus telah memerdekakan kita, oleh itu berpegang teguhlah kepada kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita. Dan jangan biarkan diri dibelenggu oleh kuk perhambaan semua. Dalam kata lain, bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan daripada kutuk dosa. Betul? Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan kita daripada kutuk dosa. Membebaskan kita daripada belenggu, daripada penjara iblis. Tapi Paulus katakan, jangan biarkan diri dibelenggu oleh kuk perhambaan semula. Maksudnya, Paulus sebagai Tuhan kita, kamu sudah bebas. Jangan biarkan diri kamu dipenjara oleh iblis lagi, ditangkap oleh iblis lagi. Dapat tangkap di sini? So kalau kita tidak mau berada dalam penjara Kristus, kita tidak mau hidup kita dikelilingi oleh prinsip kebenaran firman Tuhan, Paulus bilang, wow, berhati-hati, jangan kamu dibelenggu oleh kuk perhambaan balik. Pilih. Ya. Saya suka satu quotes daripada Martin Jones, seorang hamba Tuhan, dia kata begini. Kita tidak pernah bebas. Semua orang di dunia ini sama ada hamba dosa dan setan ataupun hamba Kristus. Itu saja. Kamu menjadi hamba dosa, itu hamba iblis, ataupun kamu menjadi hamba Kristus. Itu saja. Nah pastor, saya hamba diri saya kontrol diri saya. No. Itu hamba iblis. Karena sesuatu yang luar daripada Tuhan itu adalah kekuasaan iblis. Ya. Mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan? Karena kita adalah banduan Kristus. Katakan, saya adalah banduan Kristus. Ya. Sometimes this is the thing yang saya selalu ingatkan dengan our leaders. Sometimes kita bergantung dengan kita punya mood, bah. Macam mana pastor mau melayani, mau berdoa, mau menyembah Tuhan, tidak mood lah. Kalau banduan, mana boleh kan? Banduan kan bilang, sekarang ini kamu keluar, sekarang ini masuk balik dalam penjara, buat ini. Mereka tidak boleh. Mereka ada mood atau tidak mood, mereka terpaksa ikut arahan, betul atau tidak? Tapi baik antara kita, ya, tidak mau lah pastor, tidak mau berdoa lah, tidak mau ikut inilah, tidak mau inilah begitu, ikut mood. Kita masih mau kontrol diri kita sendiri. Makanya tidak heran bila kita tidak bertumbuh dalam kerohanian kita. Dan yang kedua, mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan sebagai orang percaya adalah kita lakukannya karena rahmat dan kuasa Tuhan yang besar atas kita. Because of God's grace and His mighty hand upon our life. Rahmat dan kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Ayat yang kedua berbicara begini, pasal yang sama. Tentu kamu telah mendengar bahwa aku diberi tugas melaksanakan kasih kurnia Allah untukmu. Dan ayat yang ketujuh, aku telah menjadi seorang hamba Injil dengan kasih kurnia Allah. Ya, Paulus bagi tahu bahwa apa semua yang saya buat ini
Ya, semua ini karena kasih karunia Allah. No, Paulus seorang punya IQ yang tinggi, dia orang yang berpendidikan. Paulus tidak seperti murid-murid Yesus yang lain yang 11 orang. Mereka nelayan kan? Petrus sama yang lain kan, nelayan dan pungut cukai. Paulus ini orang yang berpendidikan, punya reputasi yang baik sebagai orang Yahudi sebelum dia kenal Yesus. Tapi Paulus bilang, kamu tahu, semua yang saya buat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kamu dapat bertahan pada hari ini dalam kerohanian kamu, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kamu pada hari ini masih dapat datang ke gereja bila kamu punya housemate atau kawan-kawan kamu malas mau ke gereja, cari alasan, mereka makin jauh daripada Tuhan. Kamu berada di sini pada hari ini, itu kasih karunia Tuhan. Ingatkan diri kamu sendiri, mengapa saya ke gereja? Kasih karunia Tuhan. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, entah apa jadi dengan saya. Kemana saya pergi, saya pun tidak tahu. Because of God's grace. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 11, Paulus bagi tahu bagaimana dia macam show off lah penderitaan yang dia lalui untuk menyampaikan Injil. Ya, di penjara, mau dilempar batu sampai mati, ya. Karam beberapa kali naik kapal untuk menyampaikan Injil, karam beberapa kali. Can you imagine that? Masih ingat minggu lepas Pastor Dan khotbah mengenai why do bad things happen to good people? Ya, ini Paulus lah. Tuhan, bukannya saya pergi berfoya-foya, bukannya saya buat apa yang saya buat, tapi saya pergi menyampaikan Injil, saya pergi menjangkau orang bukan Yahudi. Tapi kenapa saya dipenjara, kenapa saya dipukul, kenapa saya dirompak, kenapa saya hampir-hampir tenggelam begitu, kenapa saya dipagut ular. Dan Paulus katakan, apa yang saya lakukan semua itu karena kasih karunia Tuhan. Dan saya masih hidup pada hari ini karena kasih karunia Tuhan. Dan kuasanya atas hidupan saya. Kan? Mungkin ada di antara Anda, sepanjang pandemik ini, kamu punya kawan-kawan, dapat kerja, sudah dibuang kerja. Dan kamu masih bertahan pada hari ini. Dan bilang, mungkin karena saya rajin kan, mungkin saya bagus begitu. Ya, ingat, itu karena kasih karunia Tuhan. Mungkin kamu sedang mencari pekerjaan, susah. Hari-hari ini susah mau cari pekerjaan. Tapi kamu mendapat pekerjaan, dan mendapat pemenang lagi tuh. Itu karena kasih karunia Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Ya. Di antara kita dengan kalau dibandingkan dengan kita dengan juga Paulus ada banyak alasan untuk menyerah. Dia bilang, oke, saudara Tuhan. Rugi sih saya. Ini usah prepare semua ini begitu, lepas itu kena tolak lagi lah begitu, kena rompak lah. Kena gitu ular lagi lah. Buat apa saya susah pergi buat pekerjaan Tuhan, Bagus saya relax dengan saya punya bangsa sendiri begitu, relax di Jerusalem begitu. Paulus ada banyak alasan. Tapi dia tidak menggunakan alasan itu. Dia memilih untuk tetap melayani Tuhan karena dia tahu mengapa dia lakukan apa yang dia lakukan. Mungkin ada di antara para kawan-kawan kamu, orang yang tidak kenal Tuhan, tanya, kau tidak takutkah begitu? Kalau kiamat, kau tidak takutkah? Ada banyak hal-hal yang jahat berlaku di sekitar kita nih. Kau tidak takutkah? Begitu, kena rompak kah? Kau tidak takutkah? Kena langgar kah? Kau tidak takutkah kalau kau tidak kawin-kawin begitu? Kau masih single lah, download lah Omi. If you don't know the app, it's okay, never mind, it's okay, it's good. Hari-hari di YouTube selalu kan famous anyway. But bila kamu menjawab kepada kawan-kawan kamu no, it's okay. You know what? Apa yang membuatkan kamu punya peace, tenang, confidence itu? Karena kasih karunia Tuhan dalam hidupan kamu. Karena kasih karunia Tuhan. Baru saja kemarin saya ada masa lunch dengan satu pasangan, couple. So cerita dengan dia, mereka bilang, Pastor, kau tidak ada rasa nervous kah, takut kah waktu kau mula ada anak begitu? Dan sekarang kau 3 anak lagi tuh, satu pun sudah bikin ada orang pengsan gitu, 3 lagi. Terus saya beritahu dengan dia, biar saya pikir mengenai kapasiti saya, pengalaman saya, kemampuan saya semuanya begitu kan. Takut juga tahu, tapi saya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Bergantung kepada kasih karunia Tuhan. That's why
got 3 children, saya tahu memang ada stres, tapi saya percaya bahwa Tuhan, kasih karunia-Mu akan memampukan saya melakukan apa yang saya lakukan. So why you do what you do? Apa yang kamu lakukan sebagai orang Kristen? Ingat karena itu kasih karunia Tuhan. Ada amin? Kawan-kawan kamu sudah tidak lagi ada ke gereja. Kawan-kawan kamu sudah mungkin ada yang sudah tidak tertarik lagi dengan Tuhan. Kamu masih ada. Tahu kenapa? Karena kasih karunia Tuhan bagi kamu. Ya. Bagi kita kawan kamu di kiri kanan, bilang kamu ada pada hari ini karena kasih karunia Tuhan dan kuasa Tuhan atas hidup kamu. Come on. Panjang kan begitu saja. Oh, macam pastor cakap. Nah, saya tahu tuh, saya tahu. Iya, tuh malas itu pun mau cakap malas, Alright, but you understand what I mean. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan? Karena ini. Kita dipanggil untuk menjalankan tujuan Tuhan. To live God's purpose. Untuk menjalankan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam ayat 8 hingga 11, pasal yang sama. Dikatakan begini, kepadaku telah yang lebih rendah daripada orang saleh, yang paling rendah. Kasih karunia ini telah diberikan supaya aku pergi menyampaikan perkabaran baik kepada bangsa-bangsa asing. Lepas itu ayat 10. Dengan demikian, sekarang pelbagai kebijaksanaan Allah diberitahu oleh jemaah, itu pun jemaat atau gereja, kepada segala pemerintah dan kuasa di surga. Ini adalah menurut maksudnya yang kekal. Nah, dalam ayat ini, Paulus memberitahu bahwa Tuhan sudah bagi dia dua tujuan, 2 purpose dalam kehidupan dia. Tujuan yang pertama bagi Paulus adalah untuk menyampaikan Injil, kabar baik itu kepada orang-orang bukan Yahudi. Specifically, orang-orang bukan Yahudi. Paulus jelas betul panggilan dia adalah untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Of course, dia melayani juga orang Yahudi, tapi dia tahu bahwa panggilan dia yang utama adalah orang-orang bukan Yahudi. Yang kedua, Paulus punya panggilan adalah untuk memastikan bahwa Injil ini dapat disampaikan dengan perkataan dan cara yang boleh difahami oleh semua orang. Yang boleh difahami oleh semua orang. Khususnya misteri Kristus. Masih ingat? Cukup about 2 weeks ago, misteri Kristus bahwa dalam Tuhan tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi perbandingan bangsa, asal usul, status, tidak lagi. Jadi Paulus tahu bahwa ini tanggung jawab saya, calling saya, my purpose to preach this kepada semua orang. Nah, sampai dengan kamu, itu juga adalah tujuan hidup setiap kita, panggilan Tuhan kata setiap pribadi kita. Tuhan mau kita menyampaikan kabar baik ini, kita menyampaikan misteri Kristus ini, Injil ini, di mana siapapun kita pergi, sama ada melalui perkataan kita ataupun perbuatan kita. Nah, saya mau ulangi, mungkin ada di antara kita yang biasa dengar macam ini, tapi saya mau kamu menangkap ini. Panggilan Paulus itu bukan hanya untuk Paulus saja, tapi untuk setiap kita. Tujuan hidup kita adalah untuk mengisytiharkan, menyampaikan, memproklamasikan message Kristus kemana saja kita pergi, sama ada melalui perkataan ataupun melalui perbuatan kita. Maksudnya bukan saja hanya di gereja bukan hanya hari Minggu. Kamu pergi ke kerja, biarlah orang yang tidak kenal Tuhan mulai, wow. Dia orang mungkin tidak kenal Yesus, tetapi at least mereka dapat mengalami kira-kira bagaimana kalau Yesus yang bekerja bersama-sama dengan mereka. Mereka mendapat kasih Yesus. Baiklah engkau ni, rajinlah engkau ni. Dia tidak tahu, tapi kita tahu bahwa, yes, memproklamasikan message Kristus di mana saya pergi. Ingat, bila kita berbuat baik, ya biasalah, kita orang berbuat baik. Biasa. No. Ingat, tangkap ini. Memproklamasikan message Kristus, berita baik itu melalui perbuatan dan perkataan kita. Orang baik banyak, betul tidak orang baik? Di dunia ini banyak orang baik. Tapi kita bukan dilahirkan di dunia ini hanya karena menjadi orang baik. Kita menjadi orang yang sudah dibenarkan untuk membawa message Kristus itu. Kemanapun kita pergi. Nah, ayat 10 ada sesuatu yang menarik, ayat 10. Kenapa sangat penting bagi kita untuk tahu akan message Kristus ini dalam ayat 10. Dengan demikian, sekarang
pelbagai kebijaksanaan Allah diberitahu oleh jemaah atau gereja, dalam translation yang lain gunakan kata gereja atau jemaat kepada segala pemerintah dan kuasa di surga. Tuhan Allah Bapa mau menggunakan kita, kamu semua, saya dan kamu semua, gerejanya untuk menyampaikan, memberitahukan message ini, ya, memberitahukan, menunjukkan message ini kepada pemerintah dan kuasa di surga. Nah, pertanyaan dia, in English, use the word rulers and authorities in heavenly places. Kuasa dan juga pemerintah dan kekuasaan di surga. Apa benih sebenarnya ini, Pastor? Nah, kemudian istilah ini Paulus sudah gunakan di dalam Efesus pasal yang pertama mengenai penguasa, mengenai kekuasaan yang ada di surga. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat 20. Dalam Kristus adalah apabila membangkitkannya daripada kematian dan mendudukannya di sebelah kanannya di surga. Allah meletakkan Kristus jauh di atas segala penguasa dan kekuasaan, kuasa dan pemerintahan dan setiap nama yang dinamakan bukan saja pada zaman ini tapi juga pada zaman akan datang. Dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang kedua, iblis, setan dirujuk sebagai apa? Pemerintah di udara. So ayat yang ke-12 pula, Efesus pasal yang ke-12 mengatakan ini, next verse. 12 katakan, sebabnya kita bukan berlawan bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan para penghulu dunia daripada kegelapan zaman ini, para pemerintah dan penguasanya dan tentera roh iblis di udara. Wow. So Paulus menggunakan istilah-istilah ini. Dia katakan gereja Tuhan mau gunakan untuk menyatakan sesuatu kepada makhluk-makhluk yang ada di ruang udara ini, in the spiritual realm, dalam alam roh ini. Siapakah makhluk-makhluk tersebut? Itu berbicara mengenai malaikat dan juga iblis atau setan. Bayangkan Allah menggunakan kita, manusia, untuk mengajar para malaikat dan juga iblis. Kenapa? Karena ini bila saya persiapkan ini, this is what I imagine. Malaikat-malaikat tidak diciptakan segambar dengan Allah. Mereka diciptakan seperti itu saja. Bahkan iblis ataupun namanya Lucifer, sebelum dia jatuh, ya, dia adalah salah satu daripada malaikat yang melayani Tuhan di surga. Tapi karena kesombongannya, dia jatuh. Dan dia menjadi setan. Dia membawa 1/3 daripada malaikat-malaikat di surga untuk memberontak kepada Tuhan. So bayangkan ini. Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam. Kalau kamu malaikat bilang, "Hui, guys, come guys, tengok guys." Wah, apa yang Tuhan buat ini? Tidak cukupkah kita melayani Tuhan di surga? Apa yang Tuhan buat ini? Diciptakan segambar dengan Allah. Of course, can you imagine? Malaikat dan iblis bilang puzzle like, bagus, Tuhan ada di surga, semuanya everything okay. Dia mau pergi ke dunia. Apa yang Yesus buat nih? Why? They got puzzle. Dan Allah bagi tahu kepada Paulus dan Paulus bagi tahu kepada kita pada hari ini, kita sebagai gereja Tuhan harus tunjukkan kepada para malaikat dan juga iblis bagaimana hidup sebagai orang yang dipenjara dalam Kristus, bagaimana hidup sebagai orang di dalam kasih karunia Kristus, bagaimana hidup sebagai orang yang berada dalam keluarga Kristus, tubuh Kristus. Mereka tidak ada pengalaman seperti ini. Are you guys following me? Kita bilang, wah, cantiknya kau. Ini malaikat kan? Serius, actually malaikat jealous dengan kita. Yesus tidak mati untuk para malaikat. Waktu Lucifer jatuh dalam dosa, Yesus tidak mati, lah Lucifer supaya kau kembali lagi. No. Tapi Yesus datang ke dunia mati bagi manusia. Ini buatkan malaikat bilang, come on. What's so special about human? Apa yang istimewa mengenai manusia? So makanya kamu harus tangkap ini. Apa yang kita lakukan? Berbuat baik, melayani. Semua yang kita lakukan, ingat. Bila kita melakukannya ini, malaikat dan iblis melihat kita. Apa yang kamu berbual di dalam phone kamu, apa semuanya. Ya, apa yang kamu perkatakan kepada orang, malaikat dan iblis akan lihat.
Pagi-pagi, ya, mau berusaha betul mau bangun pagi, mau pergi gereja pagi ini begitu. Mereka bilang, tengok dia mau pergi sembahyang atau tidak. Do you know this morning first service, ada satu kita punya jemaat, dia newcomer, baru saja datang last month begitu. Tapi karena dia seorang nurse, kadang-kadang dia susah dapat off pada hari Minggu. Saya lupa mau message dengan dia, karena saya mau beritahu dengan dia, let's meet up. Saya mau nampak muka dia, sebab selalunya saya message saja. All this tetamu, newcomers. So, saya tidak tahu macam mana muka dia, semua begitu kan. Saya said, come lah. Tapi saya tidak sempat, dia pulang, dia message saya, Pastor, saya ada tadi di gereja. Saya shift malam, belum lagi tidur. Puji Tuhan waktu kau khotbah saya masih lagi boleh buka mata saya. Saya bilang, oh okay, thank you so much. Wah, pergi, go, pergi tidur. Kamu tahu iblis dan marah mereka melihat, si Anu nih, dia shift malam nih, dia pergi sembahyang kan besok? Betul, dia waiting for you. Bayangkan dia tidak, tapi jangan imagine macam Joon kah begitu. No, the angels were like, guys, semalam dia tidur lambat. Guys, dia ada banyak masalah dalam kehidupannya. Guys, dia ada pergumulan dalam pekerjaannya. Dia cari Tuhan kan nih? Coba kita tengok. Cara respon kita kepada Tuhan. Orang bilang, macam ni pula. No wonder Tuhan Yesus mati bagi dia orang. Oh begini. Because they don't have that experience. So be careful guys. Kalau kamu pergi ke gereja, apapun kamu lakukan, ingat. Kamu bukan lakukannya untuk diri kamu begitu. Kamu beritahu dengan para malaikat. Kamu beritahu dengan para iblis. Beginilah hidup orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Beginilah hidup orang yang sudah menjadi sebahagian daripada keluarga Kristus. This is why we do what we do. Yang mengerti katakan amin. Dan saya mau kamu pada pagi hari buka mata kamu, ya. Tidak perlu takut lah, bah. Bilang, ada malaikat kah? Ada iblis ke dalam tanda sekeliling. I mean, mereka roh, bah, spirit, ada mana-mana begitu, ya. Jangan pernah menganggap bahwa malaikat itu macam yang Hollywood punya version, begitu, yang Hollywood begitu, But again, cukup untuk kita tahu bahwa Allah sudah meletakkan purpose, tujuan dalam kehidupan kita supaya kita menyatakan kepada malaikat dan juga pada iblis, orang yang semua yang berada dalam alam roh ini, mengenai bagaimana hidup sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Bagaimana hidup orang yang sudah menjadi sebagian daripada tubuh Kristus. Karena mereka tidak pengalaman itu. Luar biasa kan? Your calling, panggilan kamu. Ini waktu pagi ini, bukan pagi ini. Beberapa hari yang lalu waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat. Kan kita berbicara mengenai penjara, banduan. Ya, saya teringat mengenai, bukan yang orang yang baru kena penjara, lagi. Kamu pernah dengar case mengenai Bali 9 kah? Bali 9. Okay, this is case yang quite famous pada tahun 2015 dan especially waktu Presiden Indonesia yang sekarang ni, Jokowi, waktu dia mula transisi begitu. Dan jadi case ini memang cukup kontroversial. Okay, dan saya mau tutup dengan cerita ini. Siapakah itu Bali 9? Wah, Bali 9. Bukan Dewa 19, Bali 9. Nah, mereka ini adalah terdiri daripada anak-anak muda, sekitar awal 20-an daripada Australia. 9 orang mereka daripada Australia. Mereka mau menyeludup 8.3 kg heroin keluar daripada Indonesia. Kedapatan, kantoi dalam kata lain. Jadi pada tahun 2005 di airport mereka kedapatan dan ada 2 orang daripada semua orang 9 orang ini, 7 orang 7 orang dipenjarakan, tapi seorang daripada mereka mati kerana sakitlah dalam penjara. Tapi yang 2 orang ini, Andrew dan juga Sukumaran ini, dijatuhkan hukuman mati, ditembak, bukan gantung tahu. So makanya ini sangat kontroversial. Karena pada waktu itu mereka masih muda, awal 20-an, ya. Jadi mereka dipenjarakan karena kesalahan yang mereka lakukan. Memang wajar lah kan, kau mengedar dada, of course, undang-undang, ya, memang sudah salah. Jadi mereka dipenjarakan. Nah, tapi apa yang berlaku dalam 10 tahun mereka dipenjara tahun 2005, pada 29 April tahun 2015 mereka ditembak mati. Itu hukuman mereka. Apa yang berlaku dalam 10 tahun itu, dalam penjara itu yang menakjubkan dan ini yang saya mau kongsikan kepada kita semua. Saya mau bicara mengenai Andrew Chan ini, Andrew Chan.
Salah seorang wanita yang hamba Tuhan yang melakukan pelayanan penjara, prison ministry, pelayanan penjara. Pada waktu itu dia bagi tahu reporter, wartawan bahwa Andrew bertobat waktu dia dalam penjara. Tapi yang menariknya, apa yang berlaku? Ini Andrew sendiri beritahu dengan dia. Waktu wanita ini melayani dia, Andrew dikatakan, Andrew, apa yang membuat kamu bertobat? Karena kamu takut mati kah? Kamu takut tidak? Dia bilang, waktu saya di penjara, dia katakan begini, saya tidak pernah berdoa, saya tidak pernah kenal Tuhan dan sebagainya. Tapi saya tahu ada satu kuasa di dalam penjara, karena dia dikurungkan, dia berdoa. Dia kata, Tuhan, kalau kau ada, ya, show some sign, tunjukkan satu tanda bagi saya. Kalau kau betul-betul ada, kau wujud. Tolong saya. Wow. Kata apa? Keesokan harinya, abang kepada Andrew datang. Dan seorang hamba Tuhan daripada Salvation Army datang. Bayangkan, malam sebelumnya dia berdoa dalam penjara. Bilang, Tuhan, kalau kau ada saya tidak tahu. Kalau kau di mana saya tidak tahu. Di pertama kali dia berdoa. The next day, the brother and another minister dari Salvation Army datang mendoakan Andrew dan dia terima Yesus pada waktu itu. Terus dia minta, bagi saya Alkitab. Andrew kena bagi Alkitab. Terus dia baca. Dari sanalah dia mulai mengenal Yesus. Dibaca Alkitab. Mulai mengenal Yesus. Bahkan bukan saja di sana, hidupnya benar-benar berubah waktu dia dalam penjara. Bayangkan 10 tahun itu hidupnya berubah. Dia mulai mahir dalam bahasa Indonesia. Ya, actually kamu boleh lihat mereka punya video di dalam YouTube, dokumenter kena buat macam itu. Juga dia punya upacara pengkebumian dia kah? Dia punya wake service lah. Memang ada dalam YouTube 2 hours kena buat di Hillsong. So it's amazing dia punya apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan dia selama 10 tahun dalam penjara. Bahkan bukan saja itu tahu. Dia belajar Alkitab secara online. Pergi sekolah Alkitab secara online. Dan dia ditahbis sebagai seorang pastor di dalam penjara. Di dalam penjara, dia membaptiskan orang, memimpin Bible class, Bible study dan sebagainya. Ini Andrew Chan, ini hidup orang yang sudah diubah oleh Tuhan. 180 degrees. Totally change dalam penjara. Ya. Nah, pada tahun 2011, ada seorang yang dipenjarakan karena dia merompak. He's a robber. Dan dia bukan orang Kristen, dia daripada agama majority di Indonesia. Kau tahu lah kan agama apa itu kan yang majority. So 2011 dia berjumpa dengan si Andrew ini. And then dia berjumpa dengan Andrew ini, dia banyak mengejek Andrew karena imannya. Karena dia daripada agama seberang kan, dia nampak Andrew lah macam kau ini, are you for real? Ini mesti sekejap saja. Kau memang saya temberang saja nih. Mau tunjuk kau bertobat supaya kau dibebaskan, tidak kena hukum bunuh. Hukum mati. Ya. Nah, dan this guy, dia pernah ke gereja kita, SIB Live. Waktu kita di sebelah sana begitu. So, bila saya persiapkan khotbah ini, saya ingat mengenai penjara, terus tiba-tiba saya ingat mengenai Bali 9. So, saya nampak gambar dia dalam online. So saya bilang, I still have his number. Because dulu waktu dia datang, saya host dia kan. So saya message dia lah, bro, you remember me not? Saya ingat saya terbaca mengenai Bali 9. And then saya ingat kesaksian kamu. Dia message dengan saya, yes, Andrew yang buat saya bertobat, Andrew juga yang membaptiskan saya. Oh, terus saya bilang, bro, ya saya akan khotbah, saya mau share mengenai ini. So this guy, background-nya, seperti saya katakan, daripada agama majority di Indonesia. Apa yang membuatkan dia bertobat? Karena Andrew dengan penuh kesabaran menunjukkan kasih kepada dia. Nama Kristen dia Matius. Menunjukkan kasih kepada dia. Bila dia menghina Andrew, bila dia tidak mau dengar cap Andrew karena dia ketagih dengan apa juga, dadah. Tapi Andrew bantu dia supaya dia bebas daripada dadah. Andrew bawa dia ikut Bible class, bawa dia berdoa dan sebagainya, dan dia bebas. Dia katakan, saya tengok Andrew, he walk the talk. Dia cakap serupa bikin. Dia bilang, saya melihat bagaimana Andrew
Setia pergi follow up orang, pergi jumpa orang, mendoakan untuk bantuan, walaupun dia kena tolak, dia datang kepada mereka. Saya lihat bagaimana Andrew dengan setia buat pelayanan, persiapkan itu chapel. Di penjara ada chapel lah, macam gereja kecil untuk berkebaktian. Dia persiapkan semua. Saya lihat Andrew, wow, ini orang yang betul-betul bertobat ini. Makanya dia membuka hatinya dan menerima Yesus. Ya. So pada tahun 2013, Matius dibebaskan daripada penjara. 2 tahun kemudian, Andrew dan juga Sukumaran, ya, ditembak mati, hukum mati lah. Matius ini karena dia orang Indonesia kan, dia berusaha lah menggunakan dia punya apa yang dia boleh karena dia orang Indonesia. Dia kata, saya sudah melihat Andrew dan Sukumaran ini, mereka orang yang baik. Saya menjadi pengikut Yesus, sampai dia cobalah merayu lah mana-mana lah, it's a big case, even Australian government also try to merayu kepada Presiden Jokowi, tolonglah janganlah kasih mereka hukuman mati, penjara tapi janganlah hukuman mati. But hukuman mati tetap dijalankan. Nah, ada satu daripada hasil interview, ada orang interview Andrew sebelum dia ditembak mati, kena hukum mati. Dan dalam interview ini agak panjang, but I just put it there, Dia kata begini, karena dia buat rayuan kan, dia buat rayuan untuk kali terakhir lah, supaya itu hukuman mati itu dimansuhkan dan mungkin dipenjarakan lah begitu, Dikatakan macam ni, sebelum waktu tarik untuk saya pergi ke penjara rayuan itu, saya membaca Markus pasal yang ke-11, 23 hingga 24. Ini dia bagi tahu dalam dia punya temu ramah. Katakan bahwa iman itu boleh membinakan gunung. Jadi dia berdoa, dia bilang, Tuhan, ya, jika kau betul ada dan kau mau saya bebas, ya, saya berdoa Tuhan Yesus pada nanti waktu di mahkamah rayuan nanti kau akan bebaskan saya, dan bila saya keluar daripada penjara ini saya akan melayani engkau dengan seluruh hidup saya. Tapi yang berlaku, dia punya rayuan ditolak. Dia balik ke penjara, dia marah sama Tuhan. Tuhan, saya minta kau bebaskan saya, bukan kasih saya mati. Sudah Tuhan, remember last week Pastor khotbah, why bad things happen to good people, So kamu tahu, waktu dia berdoa kepada Tuhan, bilang, Tuhan, mau kasih bebas, ini kasih mati pula Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia, ada suara berbicara kepada dia, Andrew, I have set you free, saya sudah bebaskan kamu daripada dalam keluar. Saya sudah memberikan kamu kehidupan yang kekal. Wow. Bila Andrew dengar itu kan, terus dia tenang. Hukuman mati tak berjalan tapi bila dia mendengar itu kan, dari hari itu dia kata, saya tidak berhenti untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya, walaupun suara saya sumbang, memang dia, kawan-kawan dia tahu, memang dia suara dia sumbang, tapi dia mau pimpin pujian juga. Dia bersemangat untuk Tuhan. Dan pada hari di mana dia dan kawan Sukumaran mau dihukum mati, kan sebagai bantuan mereka akan pakai baju putih, kena ikat, tutup pakai kain hitam, jalan. Tapi Andrew dan juga Sukumaran bilang, saya tidak mau cover muka saya, buka saja. Jadi dia lihat itu orang-orang yang mau tembak dia lah, hukum mati. Kau tahu dia nyanyi apakah? Amazing Grace, dia nyanyi. Terus dia beritahu kawan-kawan dia, kuat lagi, betul. Ini beberapa saat sebelum kena tembak tau. Nyanyi. Sangat kuat sehingga tiba-tiba terdiam. Kerana hukuman dijatuhkan. Can you imagine lah? Di saat-saat dia berdepan dengan kematian, dia bilang, tubuh saya boleh saja dikuburkan, tapi saya tahu roh saya bersama-sama dengan Yesus. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mengalami diberikan hukuman mati, 10 tahun Andrew dalam penjara, dia tahu bahwa, saya mesti menjangkau lebih banyak orang, saya mesti menyampaikan Injil. Dan Matius adalah satu daripada buah pelayanannya, pertobatannya.
Kemarin saya message dengan si Matius, saya katakan, how you doing bro? Dia sibuk, kamu tahu apa plan dia sekarang ini adalah untuk menjangkau orang-orang seperti dia. You know what I mean, huh? So sangat sensitif pelayanan dia. Itu pun berkaitan dengan hidup dan mati tahu. Kalau kedapatan, you know. Can you imagine Andrew dengan iman dia tahu untuk apa dia hidup. Sampai Matius menangkap itu spirit, dia bilang, yes, saya tahu untuk apa saya hidup, kenapa saya lakukan ini, mengapa saya sanggup menyampaikan Injil di tempat-tempat yang kontroversi, yang boleh menyebabkan saya pun akan mati. Pertanyaan saya bagi Anda semua, kalau kita buat refleksi, tanya diri kita, do you know, kamu tahukah kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan sebagai orang percaya? Ini juga membuatkan saya bertanya dengan diri saya, Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menegur saya jikalau saya memiliki motivasi yang salah. Biarlah Roh Kudus-Mu menegur saya jikalau saya mulai malas, saya mulai merasa tawar hati, tidak bersemangat untuk melakukan pelayanan yang Kau terpercaya kepada saya. Dan pada pagi hari sebelum kita keluar dari tempat ini, this is something that yang saya mau kita tangkap. 3 jawaban yang saya berikan kepada kita semua tadi. Mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan sebagai orang percaya? Tangkap itu pada hari ini. Ingat. Karena apa? Karena kita adalah banduan Kristus. Hidup kita berada di tangan Tuhan. Kita lakukan apa yang kita lakukan sebagai orang percaya karena kasih kurnia Tuhan dan kuasanya ada atas hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita, no. Dan kita lakukan apa yang kita lakukan sebagai orang percaya karena Tuhan sudah memilih kita, memanggil kita untuk menghidupi, untuk melakukan tujuan panggilan yang di depan kita. Amen. Mari tunduk kepala bersama-sama. Saya berdoa dan berharap agar selepas hari ini cara hidup Anda berubah. Cara pikir Anda berubah. Alasan Anda untuk ke gereja, alasan Anda untuk ke cell group, alasan untuk Anda berdoa, membaca firman Tuhan itu akan berubah. Kamu semakin jelas sekarang. Kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi setiap kita? Kita ada misi, kita ada tujuan di depan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Let us sing this song together. Haleluya. Bersama-sama, katakan ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus hatimu, kasihmu Tuhan. Biar
surga, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar Tuhan Yesus. Mengingatkan kami mengenai alasan, sebab bagi kami untuk menjadi orang percaya. Tuhan Yesus, kami akui Tuhan Yesus kadang-kadang kala kami memilih untuk hidup untuk diri kami sendiri, memenuhi kemauan kami Tuhan. Tapi pada pagi hari kami bertobat Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Biar segala sesuatu yang kami lakukan itu Tuhan Yesus adalah untuk Engkau. Biar segala sesuatu yang kami lakukan itu Tuhan, kami lakukannya Tuhan karena kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Ada di antara Anda yang masih menyimpan dendam dan kemarahan terhadap seseorang dalam kehidupan kamu. You find it really hard to forgive that person. Pagi hari ini, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Setiap kita diterima oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati bagi setiap kita. Termasuk orang yang kamu benci itu, yang kamu ada dendam dalam hati kamu itu. Tuhan Yesus mati bagi dia juga. So release that forgiveness. Dan saya berdoa biar kiranya kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiranmu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan kuatkan mereka, teguhkan mereka Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus buat mereka sadar akan alasan mereka melakukan apa yang mereka lakukan sebagai orang percaya Tuhan Yesus. Biar Tuhan iman mereka terus dibangkitkan Bapa di surga. Hari demi hari iman mereka terus bangkit dan bertumbuh Bapa di surga. Saya berdoa Tuhan agar iman umat-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan menjadi teguh. Tidak mudah Tuhan diombang-ambing oleh pengaruh dunia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan dan teguhkan Tuhan setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Pemikiran kami Tuhan, tunduk kepada kekuasaan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat jemaat-Mu pada pagi hari ini. Nah, jemaat-jemaat angkat tangan-Mu saat ini, just to release God's blessing upon your life before kita pergi ke tempat ini. Yang Tuhan memberkati engkau, menyinari wajah-Mu dengan kemuliaan-Nya. Kiranya engkau terus menjadi kepala dan bukannya menjadi ekor. Engkau diberkati dalam setiap yang engkau usahakan, yang engkau kerjakan. Diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, suami, istri, adik-beradik, diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi engkau sepanjang minggu ini, dimanapun engkau pergi, dilindungi daripada segala kemalangan, dilindungi daripada segala kecelakaan, dilindungi daripada segala sakit penyakit apapun. Kasih karunia Tuhan dan rahmat-Nya ada atas hidup kau saat ini. Terima itu dengan iman saat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kiranya nama-Mu terus dimuliakan dalam kehidupan kami Bapa. Kami berterima kasih untuk semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan kita katakan amin. Amin. Beri bagi Tuhan Yesus.